Bos, spesial menyambut tahun ajaran baru, Mincuan hadirkan Jerome Pauline. Jerome mendirikan bimbingan belajar matematika bernama Mantapu Academy. Masuk ajaran baru, toko yang satu ini makin ramai diserbu pengunjung loh. Beragam perlengkapan sekolah ditawarkan di toko ini. Sampai ada tas sekolah yang bergaransi 12 tahun loh bos. By the way, di momen back to school kayak sekarang, peluang cuan terbuka lebar bukan cuma dari kebutuhan anak sekolah aja loh bos. Tapi juga dari kebutuhan lembaga pendidikannya, kayak meja dan kursi di kelas. Di Kalimalang, Jakarta Timur, ada coffee shop yang punya konsep agak lain nih, konsep suasana sekolah bos. Desain dan permainan di sini emang bikin nostalgia zaman sekolah menengah atas alias SMA ya bos. Bos, spesial menyambut tahun ajaran baru, Mincuan hadirkan Jerome Pauline. Jerome mulai dikenal publik lewat konten-konten edukasi saat Doi masih kuliah di jurusan matematika terapan di Jepang. Cara Doi menyelesaikan soal matematika yang jadi momok di sekolah jelas bikin banyak anak muda takjub bos. Makanya sosok Doi sebagai si jago matematika langsung melekat di dirinya. Bareng sahabatnya yang juga jago matematika, Billy Kurniawan, Jerome mendirikan bimbingan belajar matematika bernama Mantapu Academy. Halo bos, saya Jerome Pauline. Dan saya Billy Kurniawan. Kami adalah pendiri Mantapu Academy, bimbingan matematika nomor 1 di Indonesia. Penasaran bimbingan matematika seperti apa? Tetap di Cuan Bos. Lembaga kursus yang berdiri awal tahun di Ruko Puri Niaga, Jakarta Barat ini menawarkan sesuatu yang beda dengan lembaga kursus yang sudah ada. Di sini fokus pada pembelajaran matematika dengan pendekatan yang menyenangkan dan berbasis pemahaman konsep. Jadi bukan sekedar menghafal rumus bos. Mantapu yang artinya mantap memang sering banget dilontarkan Jerome. Dari nama kanal YouTube-nya, sampai sekarang lembaga kursusnya pun diberi nama Mantapu. Ini bukan sekedar kata tanpa makna ya bos. Jerome pengen lewat Mantapu Academy, anak sekolah yang kursus di sini bisa mantap memahami matematika. Aku ngerasa dulu tuh banyak banget orang yang suka tanya ke aku matematika gitu. Terus kayak aku sama Billy ini kita dulu ketemunya di lomba. Ketemunya di lomba matematika. Kita berdua suka matematika, kita juga suka ngajar. Kita suka apa ya, kayak gregetan sendiri kalau misalnya ada orang yang nggak enjoy matematika, padahal kita bisa enjoy. Gokil banget kan bos visinya? Makanya Jerome dan Billy sampai bikin konsep pembelajaran khusus supaya mereka yang les di Mantapu Academy bisa enjoy mengerjakan soal matematika. Dan itu menularkannya nggak sembarangan ya, maksudnya dengan cara bagaimana materi matematika itu bisa disampaikan dengan asik, dengan seru, dan flow-nya tuh enak buat diikutin sama murid. Nah, sebenarnya matematika itu kan nggak cuma rumus. Dan kan rumus itu berasal dari sebuah konsep. Kita berpikir kan. Dan ya kita mengembangkan cara ngajar di mana murid-murid tuh bisa enjoy. Mantapu Academy menawarkan 2 program utama, yaitu Fundamental dan Fantastik. Ini bisa buat semua kalangan dengan berbagai tingkat pemahaman matematika. Ada juga bimbingan belajar matematika, baik secara online maupun offline, bos. Boleh dong kita lihat cara Jerome ngajar dan kasih trik selesaikan soal matematika. Di sini mengembangkannya konsepnya, contohnya mulai dari yang bisa dimengerti sehari-hari. Misalnya aku punya gelas, 1 gelas. Terus aku beli gelas baru, ya kan? 1 gelas tambah 1 gelas. Sekarang aku punya berapa gelas? 2 gelas. 2 gelas. Oke, sekarang aku beli 1 gelas baru lagi. Awalnya 2 gelas tambah 1 gelas, jadi 3 gelas. Sekarang aku beli jam tangan misalnya gitu ya. Sekarang aku punya 3 gelas dan jam tangan. 1 jam tangan kan? Nah ini boleh nggak aku gabungin? Aku jumlahin jadi 4 gelas. Nggak boleh. Nggak Apakah boleh. ini jadi 4 jam tangan? Nggak boleh. Okay. Aku singkat aja. Gelas itu G.
Jam tangan itu J. Jadi 3G tambah 1J. Nah, kalau hurufnya beda, nggak boleh digabung. Karena huruf itu kan melambangkan suatu benda. Tuh bos, gimana? Bisa nilai sendiri kan cara Jerome ngajar dan menyelesaikan soal matematika? Nah, uniknya Jerome dan Billy nggak cuma menyasar anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, tapi juga ada program khusus buat yang ingin paham matematika secara dalam. Bahkan kelas khusus untuk persiapan tes masuk CPNS loh bos. Dari masterclass, private, dan semi-private, Olimpiade, UN, SNBT, sampai CPNS. Semuanya punya metode pembelajaran yang berbeda, tapi tetap menyenangkan. Nah, metodenya pasti beda. Kalau SMP, SMA mungkin mereka udah lebih bisa fokus untuk belajar. Kalau SD itu memang harus ada gamenya gitu. Benar. Tantangannya beda-beda. Dan kami di sini ngelatih guru-guru untuk melihat dan berempati kepada murid-murid kayak, oh dia kayaknya butuhnya seperti ini, butuh seperti itu gitu. Bahkan di sini pun, misalnya anak SMA maunya belajar yang materi SMA, tapi kalau kita lihat dia belum kuat fondasi matematikanya, saya kuatkan aljabar atau materi-materi SMP, kita bakal ajarin dulu yang SMP-nya. Dengan pilihan program yang banyak, tenaga pengajar yang terlatih, nggak heran kalau ratusan orang antri buat masuk ke lembaga kursus matematikanya ini. Harga yang ditawarkan pun rentangnya dari ratusan ribu hingga jutaan per bulannya loh bos. Tapi ada juga paket aman di kantong kok, cuma 30.000 saja. Ini untuk program belajar basic bersama-sama secara online selama 2 jam ya bos. Bikin anak Indonesia jago matematika tetap jadi tujuan utama ya bos. Nah, biar makin banyak orang tua yang mengirimkan anak-anaknya ke tempat bimbelnya, berbagai macam promosi pun terus dilakukan bos. Kita ada endorse satu artis Indonesia besar, namanya Jerome Pauline. Nah, ini masa sosial media gitu. Sosial media. Ya. Kita juga pernah ke sekolah-sekolah, ke event-event gitu. Iya, benar. Event di mall, kita pernah ngajar di mall untuk promosiin. Tapi mostly Yes, sosmed ya. 80-90% sosmed. Bekal sebagai konten kreator memang memudahkan banget buat mengenalkan tempat bimbelnya ini. Setelah berjalan setengah tahun lebih, hasilnya pun cukup menjanjikan nih bos. Jujur, melebihi ekspektasi sih. Melebihi ya. Karena kita awalnya cuma offline kan, kita nggak pernah kepikiran untuk online. Tapi ternyata di awal-awal memang offline-nya seret. Yes. Offline-nya malah nggak bisa, tapi untungnya kita langsung bisa transform online. Online gitu. ya. Bahkan di awal-awal kita nggak buka yang private, semi-private kita nggak buka. Kita cuma bukanya kelas satu arah. Jadi kita siapin materi. Kita pelajarin. Tapi ternyata banyak orang itu pinginnya 2 arah. Dari Jerome Pauline, kita juga bisa belajar kalau usaha bisa dimulai dari keahlian yang dipunya. Dan lakukan dengan niat tulus, seperti Doi yang pengen anak-anak Indonesia suka dan jago matematika. Mantap! Oke, jadi tips belajar matematika yang efektif adalah yang pertama, kalian harus ngerti konsepnya dulu. Jangan langsung rumusnya. Jangan cuma ngafalin rumus, tapi harus mengerti konsep. Nah, setelah konsepnya udah paham, baru silahkan kalian pelajari rumusnya dan latihan lewat soal-soal yang banyak. Nah, kalau mau belajarnya fun dan ngerti konsep dan latihan soal, bisa di Mantap Academy. Yang penting, cuan bos. Bos, masuk ajaran baru, toko yang satu ini makin ramai diserbu pengunjung loh. Beragam perlengkapan sekolah ditawarkan di toko ini. Sampai ada tas sekolah yang bergaransi 12 tahun loh bos. Beragam barang lucu dan menggemaskan juga ada di sini. Bahkan bisa custom sesuai keinginan customer. Halo bos, buat kalian yang lagi cari tempat liburan bersama keluarga, pasangan, dan teman kalian bisa ke sini dengan membuat do it yourself seperti keychain, tumbler, dan phone case. Penasaran? Tetap di Cuan Bos! Berdiri 2017 di Kota Kembang, Bandung, Pedi Store jadi brand toko lokal yang terus berkembang bos. Tokonya nggak cuma ada di Bandung, tapi juga merambah ke ibu kota.
Salah satunya yang paling baru ada di Blok M nih bos. Dari yang awalnya hanya menjual casing ponsel custom, sekarang berkembang menawarkan berbagai macam produk yang dibutuhkan Gen Z. Untuk bisnisnya sendiri kita tuh lihat target market apa sih yang kira-kira saat ini tuh yang lagi hype atau viralnya gitu. Nah kebetulan kalau Pedi itu dia produknya tuh durable goods, dimana yang bisa kita pakai setiap hari gitu kak. Kayak sipon case, keychain, terus ada juga kita sekarang merambah ke dunia fashion sama bags-nya. Pada dasarnya sih, bisnis ini emang membidik target market anak-anak muda, terutama anak sekolah ya bos. Makanya, desain toko dan barang yang dijual pun disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kalau Pedi itu kan emang dari semua konsep store-nya juga kita udah kayak punya identitinya sendiri gitu. Dan pasti warna-warni juga. Terlebih kalau misalnya khususnya kayak di Jakarta gini, kita udah konsepnya kayak Starry Dream. Terus di beberapa toko lain di kota lain juga udah punya konsep sendiri. Nah kita kepengen kalau misalnya orang-orang yang datang ke toko itu pasti happy. Hebatnya bos, dulu Pedi hanyalah sebuah toko online dan baru tahun lalu mereka buka toko offline dan booming sampai hari ini. Bos, saat ini sesuatu yang unik dan beda memang cara cepat untuk menggapai viralitas. Seperti Pedi Store yang sempat viral jadi perbincangan netizen di sosial media karena menjual tas unik ini. Pedi Leather Backpack, tas yang dibuat dari bahan anti kotor dan waterproof ini bukan cuma punya desain yang stylish dan cocok untuk anak muda, tapi juga punya garansi yang bikin orang tua happy bos. Hehehe. Gimana enggak? Garansinya bukan setahun 2 tahun, tapi 12 tahun bos. Jadi kalau rusak bisa direparasi secara gratis di toko ini. Dimana memang tas kita itu garansi sampai lulus atau garansi sampai lulus tuh 12 tahun gitu. Nah itu mungkin satu-satunya ada di Pedi. Terus sama yang fashion, kita sedang merambah ke fashion juga. Kita bisa diganti untuk misalnya kita tuh kan suka ada yang rusak di bagian resleting atau di bagian bahu. Nah kalau sobek ataupun misalnya resletingnya rusak itu akan kita repair. Kantong customer sih aman, tapi buat pelaku usaha apa nggak rugi tuh? Berani hadir dengan tawaran produk yang unik begini, malah bikin laris manis dibeli dan cuan bos. Oh iya, pilihan tasnya juga beragam nih. Dari tas ransel berbahan leather dan kanvas, sling bag, hingga tas laptop. Yang pastinya jadi kebutuhan anak sekolah zaman now ya bos. Nah, toko ini juga bak surga bagi pecinta kerajinan tangan loh bos. Di store, customer bisa bikin produk DIY loh bos. Kreasi sendiri mulai dari tas dan berbagai gantungan sesuai keinginan. Yang tadinya hanya DIY keychain, kita jadi merambah ke DIY phone case, DIY tumbler, dimana nanti customer tuh bisa pilih-pilih warna tumblernya tuh mau seperti apa. Biasanya kita kan kalau beli udah jadi itu udah dipilihin gitu ya. Nah kalau di Pedi enggak, jadi bisa pilih-pilih sesuai dengan warna favoritnya. Bisnis begini makin lengkap yang dijual makin cuan bos. Makanya bukan cuma tersedia aneka tas dan aksesoris lucu, tapi juga camilan yang lagi-lagi disukai anak muda. Dengan harga 32.000 udah bisa ngemil ubi brulee begini bos. Ada juga kita yang merambah di F&B kak. Jadi yang Klobi Brulee itu juga cuma ada di Jakarta dan nggak ada di tempat lain, cuma ada di Blok M. Bos, satu konsep lagi yang menyasar anak muda nih. Yap, foto booth. Mengabadikan momen bersama Besti emang lagi tren di kalangan anak muda. Dengan harga dari 39.000 udah bisa dapat foto kece begini bos. Yang awalnya cuma nyasar kebutuhan sekolah, bisa jadi beragam produk yang menghasilkan cuan dong bos. Meski murah, kalau belinya banyak kan cuannya juga membengkak juga. Gak percaya? Langsung aja deh, Mincuan tanya omsetnya nih bos. Kita range-nya bisa sampai di angka 50
juta per hari. Tuh kan bos, kalau sehari aja 50 juta, gimana sebulan tuh? No play-play. Meski udah raup cuan sebanyak ini, tapi tetap konten buat promosi jalan terus kok bos. Nah bos, jadi buat kalian yang mau mulai berbisnis, aku ada beberapa tips nih. Yang pertama, kita harus lihat target market kita, di mana saat ini media sosial itu adalah nomor satu sebagai penunjang bisnis kita. Yang kedua, kita harus punya inovasi yang terbaru serta yang paling unik di antara bisnis yang lain. Dan yang penting, cuan bos! Bos-bos, kalau udah masuk ajaran baru, rebutan bangku di hari pertama sekolah seringkali terjadi ya. Jangan sampai deh gagal duduk di barisan depan. By the way, di momen back to school kayak sekarang, peluang cuan terbuka lebar bukan cuma dari kebutuhan anak sekolah aja loh bos, tapi juga dari kebutuhan lembaga pendidikannya, kayak meja dan kursi di kelas. Nah, siapa sangka dari tumpukan plastik bekas yang dulu cuma dianggap sampah, kini bisa disulap jadi bangku dan meja sekolah yang viral dan fungsional loh bos. Daur ulang bisa jadi solusi, sekaligus inovasi cuan masa kini. Bukan cuma ramah lingkungan, tapi juga ramah di dompet. Dan yang terpenting, bisa diterapkan untuk berbagai sekolah di Indonesia. Halo bos, saya Arif, founder dari Westgood. Nah, Westgood sendiri adalah sebuah usaha daur ulang plastik di mana kita memadukan antara kreativitas dan keberlanjutan. Nah, produk-produknya adalah kita membuat furniture dari sampah plastik. Pengen tahu keseruannya? Tetap di Cuan Bos. Ini dia Bro Arif yang punya ide sederhana untuk memberi makna pada limbah yang sering dianggap tak berguna. Bangku dan meja sekolah dari limbah plastik buatan lokal mendadak viral. Bukan cuma karena bentuknya yang unik dan kokoh, tapi juga karena misinya yang kuat, membawa perubahan lewat inovasi berkelanjutan. Nah, kebetulan kalau di sekolah waktu itu ada di sekolah swasta di Jakarta ya, kita itu kerjasama. Jadi waktu itu emang di sekolahnya itu ada program Green School juga ya, jadi kayak proses recycle untuk siswa itu mengumpulkan sampah plastik kemasan di sekolahnya, kemudian kita ambil sampahnya sebagian dan dibuat kursi. Kolaborasi cerdas antara sekolah dan Westgood ternyata bukan cuma soal produk, tapi juga soal edukasi. Lewat program Green School, siswa diajak ikut terlibat mengumpulkan sampah plastik yang kemudian bisa diolah jadi bangku dan meja sekolah mereka sendiri. Nggak cuma mengajarkan pentingnya daur ulang, proyek ini juga bisa jadi bukti nyata bahwa perubahan bisa dimulai dari lingkungan sekitar kan bos? Nah, memang kan edukasi awal kan terbentuk di sekolah ya. Selain di sekolah juga kita di sini juga untuk teman-teman sendiri juga kita sering mengedukasi, kemudian di warga-warga sekitar juga beberapa juga ada edukasinya juga. Demi bisa menghadirkan produk daur ulang yang berkualitas, harus ada kegiatan produksi yang dilakukan dari tangan-tangan terampil di sini nih bos. Jadi kalau proses sendiri biasanya kita ngumpulin sampah dari warga, kemudian dari pemulung, terus yang terakhir itu dari pengepul dan bank sampah ya. Setelah itu kita biasanya diproses pencucian. Nah, pencucian karena memang sampah itu banyak yang kotor, nah itu kita cuci, kemudian setelah kita cuci juga masuk ke proses penyortilan. Di balik setiap kursi, meja, dan produk kece lainnya, ada alur produksi yang penuh ketelitian dan tanggung jawab. Mulai dari proses pemilahan sampah plastik, pembersihan, pencacahan, hingga dilelehkan jadi lembaran baru. Semua dilakukan dengan penuh perhitungan.
Ya, tantangannya sih sebenarnya lumayan banyak ya. Yang pertama adalah kita harus mengedukasi warga sama teman-teman semua bahwa setiap plastik itu sebenarnya bisa didaur ulang. Cuman harus sesuai dengan warna dan kriteria jenis si plastiknya sendiri. Nah, untuk kita sendiri biasanya mengolah plastik jenis HDPE, kemudian ada LDPE dan PP yang terakhir PET. Bos, kadang bekal terbesar dalam berbisnis bukan datang dari modal besar, tapi dari pengalaman sejak kecil. Seperti Bro Arif ini yang sudah akrab dengan dunia kreatif dan lingkungan sejak masih duduk di bangku sekolah loh. Ya, awalnya emang saya seneng bikin produk dari daur ulang. Memang saya dari SMA juga sering buat daur ulang plastik, multi layer jadi tas gitu. Nah, setelah saya pikir-pikir mungkin plastik lain juga lebih menarik gitu. Nah, setelah itu saya coba pelajarin secara prosesnya dan akhirnya pada 2024 saya mencoba untuk membuat semacam pelatihan dengan teman-teman di sini bareng Ketua Karang Taruna sehingga Westgood ini bisa terbentuk gitu. Dalam dunia bisnis, produk bagus aja belum cukup, Bos. Harus punya nilai lebih. Dan itulah yang bikin usaha ini beda dari yang lain. Fokusnya kan di daur ulang plastik, tetapi yang membedakan itu ada satu ya, yang warna multicolor ya, kita sebutnya multicolor. Nah, ini lumayan, prosesnya lumayan cukup rumit karena setelah kita sisaan press itu kita manfaatkan untuk corak motif yang berbeda. Nah, ini kita coba kembangkan. Dengan diferensiasi yang jelas, usaha kayak gini gak cuma jual barang, tapi juga visi. Dan dari sanalah peluang cuan bisa terus mengalir tanpa henti, Bos. Nah, Bos, ini salah satu keunggulan dari kita ya. Jadi si papan boardnya ini kita bending sehingga ketika didudukin, nah ini akan terasa nyaman. Bos, dalam dunia furniture, kenyamanan itu jelas harus nomor satu. Dan di balik desain ramah lingkungan dari limbah plastik ini, ada satu teknik yang jadi kunci. Jadi, nggak cuma sekedar bikin plat datar lalu disusun jadi kursi aja, tapi dibuat dengan presisi dan dibentuk lekukannya agar dudukan dan sandarannya nyaman dipakai. Rasanya, jauh dari kesan barang daur ulang. Inilah yang bikin produk-produk ini naik kelas, Bos. Kalau saya lihat sih ya, dan saya ngobrol sama customer sih, mungkin yang pertama itu daya tahan ya. Terus yang kedua estetika ya. Jadi si produk ini kan hampir sejenis dengan, mungkin secara motif mirip Teraso gitu kan. Nah, di coffee shop sendiri kan sebenarnya penggunaan Teraso juga udah sering ya. Nah, tapi untuk si plastik ini dia bahan baku dan kekuatannya kan lebih kuat ya. Jadi di outdoor saya udah pernah coba selama 8 bulan saya taruh di outdoor ekstrim gitu. Nah, itu masih sama sih produknya, jadi nggak ada perubahan. Dari tampilannya aja udah kelihatan beda kan? Apalagi proses dan nilai keberlanjutannya. Eits, tapi tenang, ternyata harganya masih masuk akal loh, Bos. Nah, untuk range harganya sendiri sih mulai dari 16.000 kayak coaster, terus yang paling mahal mungkin yang produk-produk custom ya hampir 3 jutaan lah. Kalau kursi meja di bawah 1 juta ya kayak ini nih sekitar hampir 700.000. Nah, kalau yang ini sekitar 590-an lah. Harga bukan sekedar angka ya, Bos, tapi bagian dari strategi. Di usaha produk daur ulang ini, harga yang ditawarkan dirancang dengan cermat. Bukan cuma asal pasang harga tinggi, tapi juga nggak murahan. Jadi nggak heran kalau pelan-pelan pasarnya makin meluas dan cuannya makin deras. Nah, untuk kalau wilayah, kita ngomongin wilayah itu hampir ke seluruh Indonesia ya, kota-kota besar. Yang paling banyak memang Jakarta, Jabodetabek, di Serang sendiri, kemudian di Lampung, Kalimantan, Sulawesi, sampai Pulau Bali juga kita beberapa udah ada yang pesen sih.
Pesanan datang dari penjuru Indonesia. Ratusan furniture bisa laku terjual tiap bulannya. Kebayang dong cuan yang didapat? Was Good membuktikan bahkan dari limbah kita bisa panen cuan, bos. Nah bos, tertarik berbisnis furniture dari daur ulang? Tidak semua sampah yang dibuang itu tidak berguna. Nah yang penting kita bisa mengolah sampah ini menjadi produk yang bernilai. Modal kecil, usaha besar, hasilnya luar biasa. Yang penting, cuan bos! Bos, masa-masa sekolah, apalagi sekolah menengah atas, emang masa yang paling indah ya bos? Cocok buat dikenang dan dinostalgiain ya. Di Kalimalang, Jakarta Timur, ada coffee shop yang punya konsep agak lain nih. Konsep suasana sekolah, bos. Desain dan permainan di sini emang bikin nostalgia zaman sekolah menengah atas alias SMA ya, bos. Yuk daripada penasaran, kita samperin lokasinya. Halo bos, siapa nih yang suka minum kopi? Kita ada nih tempat nongki atau ngopi yang beda dari yang lain. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Di tengah menjamurnya bisnis coffee shop akhir-akhir ini, usaha Mas Dodo dan Mas Ogif dalam mempertahankan coffee shopnya patut diapresiasi, bos. Karena coffee shop ini punya konsep back to school. Mulai dari bermain basket sepuas hati di lapangan, dekorasi papan tulis menggunakan kapur, hingga sejumlah permainan balok yang bisa dimainin bareng Besti. Nggak ketinggalan untuk mengabadikan momen, para bos bisa banget cetak foto dengan gaya sesuka hati. Hihihi, gemes. Ditambah dekorasi seperti tulang rangka manusia di lab, dan beberapa pernak-pernik lainnya, yang semua benar-benar disusun layaknya sekolahan, bos. Tapi, apakah ini benar-benar sengaja didesain ala sekolah? Atau emang aslinya gedung sekolah? Halo bos, ini dia bekas bangunan sekolah SMK yang sudah nggak kepake lagi nih. Sampai akhirnya kita ambil alih dan kita jadiin bangunan seperti ini. Wadidaw, ternyata emang bener bekas gedung sekolah, bos. Plot twist nih. Mas Dodo dan Mas Ogif emang cerdas deh, nyulap sekolah yang sempat tutup beberapa tahun, lalu diambil alih dan dijadikan coffee shop yang selalu rame ini. Dalam sebulan mungkin perkiraan lah ya, perkiraan pengunjung bisa di sekitar 6 sampai 12 ribu pengunjung berbulannya di satu outlet. Gokils, bos, banyak pengunjung yang nostalgia nih. Salah satunya adalah Indi dan Shiva yang tergiur datang kemari karena konsep sekolahan ini, bos. Kalau aku sih sebelumnya tau dari dia sih, kayak kesini yuk datang, cobain. Karena kan temanya juga tentang sekolahan kan, jadi buat kita yang udah lulus lama jadi kayak nostalgia ya. Vibe sekolahannya dapet banget ya, bos. Penasaran nih sama menu makanannya. Di sini ada beragam makanan yang bisa dicoba, bos. Mulai dari makanan berat seperti chicken katsu dan mie ramen, sampai keluarga cemilan seperti dimsum, cireng, maupun kentang goreng. Harga dibanderol mulai dari 20.000 aja, bos. Mantap! Semua rasanya endulita banget, renyah, gurih, bikin lidah ketagihan. Ditambah dengan kopinya yang mantul ya, bos. Di roasting sendiri langsung dari Bandung. Emang bener deh, nongki dengan vibe sekolah ini cocok buat ajak besti ataupun keluarga. Berangkat dari awalnya ya, kita ini bisnis coffee shop yang benar-benar bootstrapping dari awal. Bahkan dari awal tuh partner kita itu cuma jualan kopi dari stand atau booth ukuran 9 meter persegi. Nah di sana ya modal terbatas banget, dan kita tahu ya kita saingan sama bisnis-bisnis kopi lainnya yang modalnya mungkin jauh lebih besar. Ya di sana kita coba cari cara yang lebih kreatif, dimana kalau kita mau cari lahan-lahan yang udah komersil, yang udah di prime banget kan mungkin kita nggak akan afford ya. Jadi di sana kita coba cari lahan-lahan yang mungkin orang-orang nggak kepikiran. Gokils banget ya idenya. Emang kudu kreatif ya, bos, menghadapi persaingan bisnis, biar nggak ditinggal sama pelanggan. Sebenarnya selain konsep tempatnya kan kita experience-nya juga ya. Jadi kita sering bikin event, kita di macam-macam jenis ya.
mau itu olahraga, game online, ataupun yang lain-lain, kita musik banyak banget gitu. Jadi kita ngasih experience sebanyak-banyaknya. Mas Dodo dan Mas Ogif emang pinter deh menjaring pengunjung untuk datang ke kafenya, khususnya kaula muda. Jadi kepo nih bos, berapa omset dari usaha mereka ini? Boleh disepil nggak mas? Untuk omset ya per cabang di atas 100 adalah. Wah, lumayan banget nih omsetnya ya bos. Itu baru dari satu outlet loh. Saat ini mereka sudah punya cabang 37 outlet bos. Kebayangkan berapa banyak pundi-pundi cuannya? Padahal kalau awalnya mereka ini memulai usahanya dari depan rumah aja bos. Bahkan pernah juga sampai kelilit hutang. Gak mau nyerah gitu aja, mereka terus bertahan dengan usahanya. Karena punya ide dan konsep tempat kopi yang unik, mereka bisa survive dan berkembang seperti sekarang. Salut! Dari Mas Dodo dan Mas Ogif, banyak hal yang bisa kita dapat bos. Mempunyai ide dan konsep yang berbeda dari kompetitor bisa menjaring konsumen lebih banyak. Sukses terus ya mas! Oke bos, jadi sebagai pebisnis yang muda, Kita harus kreatif dan inovatif. dan yang penting, cuan bos!